di Papeda, Pemuda Peduli Demografi. Oke, jadi bincang-bincang kita kali ini bakalan membahas tentang suatu hal nih yang sebenarnya udah gak asing lagi dan ini sudah urgensi di Indonesia sendiri, yaitu tentang kemiskinan dan urbanisasi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku bakalan kenalin teman-teman aku dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya hai ke kamera dong teman-teman. Hai. Di sini aku ditemenin oleh teman-teman, bisa kenalin diri dulu? Oke, baik dari aku sendiri, perkenalkan nama aku Rifki. Oke, hai, kenalin aku Lavina. Halo, kenalin aku Ica. Oke, kita bakalan lanjut ke pembahasan. Nah, kali ini aku akan bahas tentang kemiskinan di Jawa Tengah dulu. Jadi Jawa Tengah adalah penyumbang kemiskinan nomor 2 tertinggi di Pulau Jawa. Kita bakalan bahas ke lingkup yang lebih kecil, yaitu di Kabupaten Sragen sendiri. Menurut teman-teman sendiri nih, gimana sih kemiskinan yang ada di Kabupaten Sragen ini? Oke, mungkin dari aku untuk Kabupaten Sragen sendiri, angka kemiskinannya tuh berada di angka 12,8% itu di tahun 2023. Angka tersebut sebenarnya sudah menurun daripada tahun kemarin, namun masih menduduki peringkat nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen. Walaupun cenderung menurun, namun di tahun 2020 dan 2021 nih sempat meningkat nih karena adanya pandemi kan, teman-teman udah tahu kan di seluruh dunia ini mengalami pandemi, jadi kayak aktivitas yang dulu tuh kayak udah berubah karena efek pandemi. Kita juga harus segala aktivitas dari rumah dan lain sebagainya. Mungkin untuk dari aku sendiri, untuk tingkat urbanisasi di Kabupaten Sragen, banyak masyarakat yang keluar dari Kabupaten Sragen ke kota-kota sekitarnya yang lebih maju untuk mencari pekerjaan yang lebih proper gitu. Dan juga di Kabupaten Sragen kan pendapatannya kecil, jadi mereka tuh pindah ke daerah lain untuk bisa mencari pendapatan yang lebih besar. Iya, sebenarnya Kabupaten Sragen ini adalah wilayah yang produktivitas tinggi, yang memiliki UKM yang cukup bagus. Nah, menurut teman-teman nih, gimana sih support dari pemerintah terhadap Kabupaten Sragen ini untuk mengatasi kemiskinan yang mereka miliki? Oke, untuk program yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menuntaskan kemiskinan tuh yang saya highlight ini ada 3 nih, ada 3 program. Yang pertama, Desa Tumis atau Tuntas Kemiskinan. Nah, program ini tuh intinya tuh kayak melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait, terutama dalam meningkatkan infrastruktur yang ada, karena infrastruktur sendiri kan kita udah tahu nih, infrastruktur ini penyokong peningkatan ekonomi di suatu daerah. Selain itu juga yang kedua tuh Moles Desa. Moles Desa ini tuh sebenarnya lebih kayak melakukan peningkatan di bidang pariwisata dan badan usaha milik desa. Teman-teman juga mungkin udah pada tahu kan di beberapa daerah di Indonesia nih sudah ada kayak desa wisata atau lain sebagainya. Nah, ini tuh Moles Desa ini programnya intinya tuh kayak untuk meningkatkan desa wisata tersebut supaya dengan melakukan peningkatan otomatis pendapatan yang ada tuh jadi ikut meningkat. Terus juga UMKM pun bisa tersupport nih kan dengan adanya wisatawan yang masuk kan secara nggak langsung kayak dia juga ikut membeli dan memberdayakan UMKM yang ada. Terus yang ketiga tuh Sragen Corner Center ini tuh program ini tuh lebih ke UMKM-nya itu sendiri, bagaimana jadi pemerintah hadir untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Sragen. Iya, benar banget. Sebenarnya kalau dilihat dari yang Rifki tadi dijelasin, pemerintah Kabupaten Sragen ini cukup suportif terhadap perkembangan yang ada. Nah, balik lagi ke dimana kita mengalami pandemi COVID ya, dimana di situ terjadi peningkatan teknologi yang mensupport dunia perekonomian. Apalagi pada saat ini perekonomian dunia kita sudah memasuki 5.0 ya. Nah, dari teman-teman nih, ada nggak sih teknologi yang dilakuin di Kabupaten Sragen ini untuk mensupport perekonomian yang ada? Mungkin dari aku, untuk di Kabupaten Sragen sendiri, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19 ya, sebenarnya pemerintah tuh udah lebih sadar dan melek akan pentingnya teknologi untuk pemanfaatannya dalam berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi untuk memberantas kemiskinan sendiri. Tapi dalam kenyataannya pelaku UMKM masih belum bisa menerapkan dan memanfaatkan akan pentingnya teknologi. Dari data sendiri baru sekitar 7.000 pelaku UMKM
baru dari 7.000 pelaku UMKM baru sekitar 450 yang menggunakan aplikasi digital. Nah, hal tersebut tuh kurang dari 1%. Tetapi meskipun begitu, pemerintah tuh sebenarnya udah punya berbagai program. Contohnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan di bidang teknologi informasi komunikasi supaya masyarakat tuh melek akan pentingnya teknologi. Ya, udah sayang banget sih sebenarnya kalau misal pemerintah udah ngasih pelatihan, tetapi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen ini kurang support terkait dengan teknologi. Apalagi teknologi ini masyarakat gak sih yang memegang atau mengendalikan teknologi yang ada. Kalau menurut teman-teman lagi nih, gimana sih sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sragen untuk mensupport pemerataan urbanisasi dan kemiskinan ini? Yaitu adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia, yaitu dengan melakukan pelatihan keterampilan dan pengalaman untuk bisa mengembangkan suatu usaha dan juga untuk menciptakan ketenaga kerjaan yang berkualitas. Ya, kalau dari Lavina nih, ada nggak sih contoh konkretnya di mana sumber daya manusia ini bisa sangat tersupport dan menjadi lebih baik gitu? Contohnya itu ada di Kota Solo. Mereka itu mengadakan program namanya UMKM Go Export, yaitu adalah suatu program kerjasama antara pemerintah Kota Surakarta dengan perusahaan Shopee sebagai wadah untuk memperluas pemasaran produk melalui e-commerce. Aduh, aku setuju banget sih teman-teman dari apa yang dikatain Lavina tentang program tersebut. Berhubung Kabupaten Solo dan Kabupaten Sragen itu mempunyai latar belakang yang nggak jauh beda, itu bisa diterapin sih di dalam situ. Nah, dari semua poin-poin ini, ada nggak sih dari teman-teman sendiri itu rekomendasi yang bisa support Kabupaten Sragen biar bisa menjadi lebih baik untuk pemulihan kemiskinan dan urbanisasinya itu menjadi lebih merata dengan sangat sejahtera gitu? Baik, mungkin untuk aku sendiri terkait dengan pemerintah mungkin bisa memaksimalkan program-program yang sudah aku sebutin tadi, karena menurutku itu programnya sudah bagus, namun perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan kayak secara rutin berkala dan jangan tidak mandek di tengah jalan. Kadang kan pemerintah tuh kayak kebiasaannya kayak udah jalan nih terus berhenti di tengah jalan. Nah, ini kayak kurang, harus terus berlanjut dan dilihat nih progresnya. Kalau misalnya emang ada kekurangan, nah itu pemerintah bisa memperbaiki dengan melakukan studi banding misalnya ke kota lain. Mungkin tadi kota Solo kan yang udah disinggung oleh Lavina. Kalau dari aku itu sih. Untuk dari aku sendiri terkait teknologi terutama ya, mungkin sebenarnya pemerintah tuh udah bagus buat program-program pelatihan kepada masyarakat supaya masyarakat tuh melek akan teknologi. Mungkin itu bisa ditingkatkan dan dipertahankan kembali. Lalu mungkin dari aku bisa dengan pemerataan akses internet yang ada di Kabupaten Sragen sendiri. Kalau dari sumber daya manusia itu adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk contohnya adalah seperti pelatihan pemberdayaan wanita dalam kerajinan dan pariwisata di daerah tersebut. Aku setuju banget sih dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tentang teknologi, tentang sumber daya, dan tentang pemerintah sebagai support di balik kemajuan perekonomian suatu daerah, yaitu daerah Sragen sendiri. Kalau dari aku, sebenarnya semua hal itu saling berketerkaitan dengan adanya sumber daya manusia yang cukup terlatih, yang dibekali dengan ide-ide yang bagus. Dengan itu kan mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan cara yang baik, di mana butuhnya support pemerintah dalam memberikan penyuluhan atau apapun itu, sehingga semua stakeholder menyatu dan memberikan support yang baik bagi daerah mereka, sehingga kemiskinan di daerah tersebut bakalan hilang, atau gimana ya omongannya, sejahtera deh, di daerah itu bakalan lebih sejahtera dan urbanisasinya lebih merata. Oke, menurut aku pembahasan kalian keren-keren banget sih saat ini. Jadi kita udah tidak berasa, kita udah berada di akhir pembahasannya. Ada nggak sih closing statement kalian untuk Kabupaten Sragen sendiri? Oke, mungkin dari aku sendiri, pemerintah perlu melihat kondisi lapangan. Itu sih menurutku. Dari yang lain ada? Kalau dari aku sendiri ya dengan melakukan pelatihan yang tadi aku singgung tadi, dan juga untuk bisa menciptakan ketenaga kerjaan yang berkualitas. Terus
Terus mungkin dari aku pesan untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sragen untuk lebih melek lagi akan pentingnya teknologi. Nah, oke, keren banget semuanya. Terima kasih buat waktunya. Semoga kita dan teman-teman semua yang menonton bisa lebih melek lagi tentang kemiskinan dan urbanisasi di daerah kita. Oke, sekian dari Papeda kali ini. See you di next episode. Bye. Bye.